HUT ke-770, PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan puji keindahan Bantaeng dan ajak perkuat kerukunan. Bantaeng, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kabupaten Bantaeng ke-770 digelar di Gedung DPRD Bantaeng, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Mengusung tema Bantaeng Emas untuk Indonesia, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Budi Santoso. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrullah menyebut di usia yang saat ini menginjak 770 tahun, Kabupaten Bantaeng adalah bagian Indonesia yang sangat indah. Ada yang menarik ketika melihat umur Bantaeng ke-770, mengapa kita masih kuat bertahan sampai di usia ini, yakni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Indonesia dan Bantaeng dalam keadaan tersenyum, maka Indonesia itu indah serta Bantaeng juga indah, kata Prof Zudan. Pagi hari ini saya merasa bahagia berkumpul dengan Bapak dan Ibu semuanya, merayakan HUT Bantaeng yang ke-770, usia yang luar biasa, tentu usia yang matang dan ini membahagiakan kita semua, lanjutnya. Prof Zudan juga membahas karakter yang dimiliki masyarakat Sulawesi. Ia menilai orang-orang Sulawesi tidak seperti apa yang diucapkan orang lain. Menurutnya, masyarakat Sulawesi itu ramah dan baik. Kalau mendengar musik dari tarian Padupa dan Pakarena yang gendangnya kencang sekali, tapi yang menari gemulai, itu artinya Sulawesi harus dilihat, jangan hanya didengar suaranya. Kalau didengar suaranya Sulawesi terkenal keras, garang, tapi kala gerakannya dilihat dengan mata atau hati, Sulawesi semua isinya orang lembut dan baik, ucapnya. Saya sudah keliling separuh Sulawesi menjadi PJ Gubernur Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, cukuplah orang mengatakan Sulawesi berat, keras, saya bilang salah, saya sudah melihatnya dengan mata dan mendengarnya lewat telinga. Bahwa Sulawesi itu lembut, hangat dan ramah, tidak seperti yang tersebar di luar, sambungnya. Maka dari itu, hal tersebut yang menyebabkan Indonesia bisa rukun dan utuh karena didukung karakter-karakter seperti itu. Mengapa Indonesia sampai sekarang masih utuh, tidak seperti negara lainnya, karena Indonesia rukun dan damai. Inilah yang harus diberitahukan kepada generasi muda kita, sebutnya. Tak hanya itu, Prof Zudan mengungkapkan bahwa selain rukun dan ramah, Indonesia bisa kuat karena toleransinya yang begitu tinggi. Kemudian, mengapa Indonesia tetap rukun dan damai? Karena kita kuat menjaga toleransi beragama, tambah Prof Zudan. Prof Zudan mengambil contoh seperti negara India dan Pakistan. Ia menyebut adanya perpecahan terjadi disebabkan oleh agama dan suku. Contoh seperti India, Pakistan dan Bangladesh terpecah karena agama dan suku. Bayangkan Indonesia mempunyai 1340 suku. Jauh sekali jika dibandingkan seperti negara India dan Pakistan, ujarnya. Lebih jauh, Prof Zudan menyatakan demokrasi yang terjadi setiap 5 tahun di Indonesia dapat terkendali aman, salah satunya dikarenakan toleransi yang amat kuat. Tak lupa juga ia berharap agar Kabupaten Bantaeng dapat membantu mewujudkan Indonesia emas. Kita bisa ukur sekarang berpolitik setiap 5 tahun tergantikan, pemilihan presiden, DPR, DPD, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa kita kuat karena toleransi. Jadi masyarakat, perbedaan itu wajar. Kuncinya berpolitik secukupnya, bersaudara selamanya. Selamat Bapak atau Ibu di sini yang melampaui masa-masa demokrasi, saya berikan apresiasi yang mendalam kepada Pak Bupati, Forkopimda dan seluruh masyarakat Bantaeng, bebernya. Mari kita bersama-sama mengukuhkan Bantaeng ke depan menjadi Bantaeng emas sebagai persiapan menuju Indonesia emas, harapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Budi Santoso, mengajak agar para stakeholder bisa menyatu untuk menyatukan tekadnya dalam membangun Kabupaten Bantaeng. Atas nama pribadi sekaligus pimpinan Kabupaten Bantaeng mengajak seluruh pihak dan para stakeholder untuk menyatu. Semangat bersatu dalam membangun daerah yang kita cintai, tuturnya. Liputan, Arfah Adhamansur, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.